Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan bisa jadi kenyataan di tahun ini. Amin. Dan buat rekan-rekan ya, kaum muslim yang menjalankan ibadah puasa, semoga kalian diberi kelancaran sampai akhir Ramadan nanti teman-teman, amin ya. Dan tetap ya kawan-kawan, di kesempatan pagi hari ini kita lihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama ya, untuk keadaan kali ini didominasi dengan warna hijau yang royo-royo ya. Meskipun untuk Bitcoin sendiri teman-teman masih bergelut juga ya di area 27 ribuan something sampai di area 28 ribu something ya. Cuman di sini ya, harapan untuk Bitcoin ini nyentuh di rank 30 ribu ini terbuka lebar karena Bitcoin ini sudah sekali ya dia menyentuh di rank 29, habis itu terreject kembali. Dan semoga saja teman-teman ketika memasuki hari kerja nanti Bitcoin mampu lagi menyentuh di rank 29 lantas meneruskan kenaikannya sampai ke 30 ribu ya. Kita lihat karena hari weekend itu sangat susah untuk diandalkan kripto naik gitu. Biasanya kan cenderung orang lebih nggak aktif gitu di market ketika hari weekend. Oke. Nah, jadi di kesempatan pagi hari ini teman-teman, dengan rekondisi daripada market cryptocurrency yang didominasi dengan warna hijau royo-royo seperti ini, di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik yang mungkin ini perlu kita ketahui bersama ya. Bisa dikatakan Shiba Inu setelah sekian lama, setelah sekian purnama ya, akhirnya pecah telur juga gitu ya kan. Pecah telur dalam hal apa? Bukan dalam hal kill one zero gitu ya, tapi pecah telur dari buah hasil yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara Shiba teman-teman, memang cenderung harga Shiba itu relatif lama sekali untuk setway-nya ya kan, mengingat memang rekondisi daripada cryptocurrency belum sepenuhnya stabil, masih dikocok-kocok juga, mau stabil mau naik ya, tiba-tiba Amerika Serikat gitu ngeluarin berita buruk yang akhirnya berdampak di kripto juga gitu teman-teman. Ya mau gimana lagi ya, permainan elit global. Kita sebagai pemain plankton hanya bisa mengikuti dan menikmati prosesnya. Tapi ingat teman-teman ya, ingat ketika kalian berinvestasi di Shiba Inu dalam acuan jangka panjang, saya kira kalian akan menjadi seorang jutawan. Mantap jiwa, amin ya, pokoknya doa terbaik buat kalian. Oke, langsung kita menuju ke pokok pembahasannya karena ini ya cukup menarik juga untuk kita lihat bersama teman-teman ya. Semoga saja ini bisa menjadi acuan buat kita lebih semangat lagi untuk nahan gitu teman-teman, jangan tergoda untuk ngejual. Tapi ya mau jual atau beli itu tergantung teman-teman semua, karena tombol buy and sell itu berada di jempol teman-teman. Kalau mau sell ya silakan, mau buy ya terserah teman-teman ya, nggak ada paksaan. Oke teman-teman, jadi kita sebelum melanjutkan yang lebih jauh, kita lihat dari Seaburn. Oke, dimana ini adalah situs resmi Shiba Inu ya, perihal updatean pembakaran Shiba Inu. Jadi kalau kita lihat bersama di sini teman-teman, untuk presentasi atau tingkat pembakaran Shiba ini melonjak 1320,54% per video ini dibuat ya. Tadi malam sekitar jam berapa ya, jam 2 atau jam 3 itu sekitar 1600-an teman-teman untuk presentasi pembakaran Shiba Inu. Jadi ada sedikit penurunan. Oke, kalau kita berbicara perihal pembakaran Shiba Inu ya di bulan Maret teman-teman, memang itu bisa dikatakan pembakaran yang cukup signifikan ya, yang cukup besar terjadi selama ini gitu, setelah pembakaran besar-besaran yang dilakukan Vitalik Buterin. Karena apa? Biasanya itu pembakarannya paling 20 juta, 30 juta, mentok itu di 100 juta. Cuman pembakaran di bulan Maret kemarin ya sampai miliaran. Wow, mantap jiwa ya kan? Nah, selain itu teman-teman, dalam waktu 24 jam terakhir 149 juta Shiba terbakar dalam 24 jam karena dompet tidak dikenal terbakar 136 juta. Oke, jadi ada dompet yang bisa dikatakan dompet anonim lah ya. Ini membakar 136 juta Shiba ya, yang membuat
total pembakaran dalam kurun waktu 24 jam itu menjadi 149 juta Shiba. Inilah yang saya bilang Shiba Inu ini bisa memecahkan telur ya, karena tingkat pembakaran Shiba Inu ya setelah adanya announcement Shibarium beta luncur, tingkat pembakaran Shiba Inu ini melonjak secara drastis. Ini menunjukkan apa? Antusias orang-orang atau antusias proyek-proyek yang bisa dikatakan proyek yang siap untuk mendukung Shibarium ini sudah menunjukkan taringnya juga ya, sudah menunjukkan giginya bahwasanya ini loh, saya siap berkontribusi dengan Shibarium ya, saya akan ikut andil dalam pembakaran Shiba juga gitu ya. Dan sekarang sudah ada buktinya gitu ya, yang sudah ikut andil dalam pembakaran Shiba Inu, dimana kalau kita lihat lebih dari 149,31 juta Shiba terbakar dalam kurun waktu 24 jam saja teman-teman. Nah, komunitas Shiba Inu telah mengambil langkah mengejutkan dengan menghapus secara permanen 149 juta Shiba. Wow ya, mantap jiwa. Dan di sini juga teman-teman dalam 6,78 miliar Shiba Inu terbakar besar-besaran di bulan Maret. Nah, bisa kita ketahui di bulan Maret ini memang terjadi pembakaran yang cukup signifikan ya kan, dimana di bulan Maret total pembakaran yang terjadi di Shiba Inu yaitu sebesar 6,78 miliar Shiba. Ini atas bantuan dari Koyo Token ya, dimana Koyo Token ini membakar Shiba Inu cukup besar. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, komunitas Shiba Inu membakar rekor 6,78 miliar Shiba pada Maret 2023. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama ya, komunitas Shiba Inu telah mencapai prestasi luar biasa dalam mengurangi pasokan besar-besaran Shiba. Dengan rekor 6,7 miliar token pada Maret 2023 mencapai bersejarah ini ya, dicapai melalui 540 transaksi terpisah yang menakjubkan upaya aktif komunitas untuk membakar token Shiba. Nah, dari artikel ini pun mengatakan bahwasanya ini menjadi sesuatu sejarah ya, pembakaran Shiba yang cukup besar setelah pembakaran yang dilakukan oleh Vitalik Buterin waktu itu ya kan. Nah, jadi ini bisa dikatakan tingkat atau rank pembakaran Shiba Inu ini melonjak drastis. Nah, yang perlu kita antisipasi dan perlu kita waspadai apa? Ini baru bisa dikatakan ini baru awalan di mana Shibarium beta ya, Shibarium beta ini belum ikut andil Shibarium dalam pembakaran loh ya. Shibarium belum membakar apapun dalam versi beta. Memang nggak bisa membakar gitu dalam versi beta, karena versi beta itu hanya sekedar uji coba untuk mencari kendala, dan semua aset yang digunakan untuk uji coba itu ya bisa dikatakan aset yang nggak ada nilainya gitu, hanya digunakan untuk transaksi, mencari kendala dalam kecepatan, apakah ada kendala ya dalam transaksi, apakah ditemukan bug dan sebagainya gitu ya kan. Nah, ketika semua itu nanti sudah nggak ada kendala, nggak ada masalah, barulah mainnet inilah yang akan menjadi tolak ukur pembakaran Shiba. Karena ketika mainnet ini nanti teman-teman, Shibarium akan 100% berfungsi secara penuh, dimana fungsional Shibarium adalah tujuannya tetap sama gitu, meskipun gas fee-nya menggunakan bond, tujuannya tetap untuk mengurangi supply Shiba ya. Ujung-ujungnya apa ya, bisa dikatakan menjadi piramid ya, piramid di mana paling tinggi itu Shiba ya, kanan kiri ada bond, ada list lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi bond ini ya walaupun dia akan naik rank menjadi koin, tapi dia tidak lupa dengan kakaknya Shiba ya. Karena apa? Sebagian besar dari gas fee tersebut akan disumbangkan ke Shiba. Nah, dari situlah akan terjadi buyback dan membakar Shiba. Ya, ujung-ujungnya apa, bisa dikatakan inilah suatu win-win solution. Dengan satu proyek bisa menarik harga semua proyek yang ada di Shiba gitu ya kan. Nah, jadi di sini Koyo luka bakar. Nah, inilah yang saya bilang, Koyo ini sudah menunjukkan taringnya, meskipun Koyo ini belum ada di exchange, baru ada di Shiba Swap. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat, semoga saja ini menjadi hal bagus ke depannya untuk Shiba berkembang ya. Dan buat rekan-rekan semua para Shiba Army, tetap semangat meskipun harganya seperti ini ya. Dan kembali lagi di sini saya hanya menyampaikan suatu berita-berita di mana kalau ada yang negatif ya saya sampaikan negatif, kalau ada yang positif saya sampaikan ya positif itu teman-teman. Jadi semua keputusan ada di tangan rekan-rekan. Kalian mau tetap bertahan silakan, mau tetap jual silakan, karena tombol sell and buy ya itu berada di
monitor teman-teman atau di layar handphone teman-teman, ya kan? Kalau kalian mau sell silakan, kalau mau buy silakan gitu ya kan. Kalau saya pribadi teman-teman, saya memiliki target tersendiri ya. One cent dream target saya, meskipun memang sulit ya, meskipun banyak yang mengatakan hal yang nggak masalah, karena target saya bukan di one cent dream aja, 5 rupiah, 2 rupiah pun ada gitu ya kan. Nah, jadi tetap semangat dan salam cuan.